Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas siapa pengganti Marc Cucurella setelah dipastikan ditransfer ke Real Madrid di musim panas ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Manado, True Blue dari Bali, dan True Blue dari Lombok. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan di pagelaran Piala Dunia kali ini, gue selalu mengupdate informasi mengenai Piala Dunia 2026 di second account gue. Tinggal ke tab home. Di situ kalian bisa subscribe channel gue yang lain ya. Karena gue akan membahas bukan cuma Piala Dunia. Di musim depan akan ada berita mengenai seluruh sepak bola secara general dan juga sepak bola Indonesia. Jadi pastikan kalian semua follow, subscribe ya di channel kedua gue. Nah, sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id, klik tab all product, cari jersey favorit kalian, dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi, langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian, dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita mulai aja beritanya. Setelah kepergian Marc Cucurella, Chelsea mulai membangun skuad baru ya, beberapa posisi yang harus diganti. Setelah kepergian Cucurella, ada rumor mengenai pergantian secara internal, ada juga beberapa rumor yang menginginkan Chelsea untuk mendatangkan para pemain baru di sebelah kiri ya. Siapa aja listnya bakal gue bahas di video ini menjelang satu hari sebelum bursa transfer Premier League ya, jendela transfer Premier League resmi dibuka pada tanggal 15 Juni nanti ya. Berarti nanti malam ini transfer window buat Premier League akan dibuka dan langsung akan berlaku sampai dengan 1 September 2026. Jadi selama periode jendela transfer ini tentu akan banyak informasi yang mulai beredar dan semakin menguat, siapa aja target Chelsea dan seperti apa perekrutan Xabi Alonso untuk Chelsea di musim depan. Berita pertama ini datang dari internal Chelsea ya. Ini dikutip dari Bobby Vincent yang menyatakan bahwa saat ini seluruh jajaran sporting director ya, 5 sporting director Chelsea sudah sepakat untuk mengarungi musim depan dengan visi dan misi yang sama di bersama Xabi Alonso ya. Dan Chelsea juga saat ini sedang mencari partner untuk di pairing bersama Liva Colwill. Beberapa nama ini sudah beredar secara internal, tapi Chelsea akan tetap menyimpan nama-nama tersebut supaya tidak bocor dan mengganggu strategi transfer dari seluruh internal Chelsea ya. Selain itu, Chelsea juga ingin menambah seorang central midfield. Tentu ini untuk mempersiapkan kepergian Enzo Fernandez menurut gue. Dan beberapa nama juga sudah masuk ke dalam list transfer yang akan dijajaki oleh Chelsea di musim panas ini. Salah satunya adalah Adam Morton ya, yang saat ini selalu menjadi long term target. Karena Adam Morton sendiri sebenarnya sudah diincar Chelsea sejak dari Blackburn ya. Tapi Crystal Palace yang sudah menyatakan harga Adam Morton ini akan berkisar antara 100 juta pound sterling. Ini sedikit membuat situasi menjadi rumit ya, karena Chelsea sendiri, dari pihak Chelsea menilai harga Adam Morton itu kelihatannya tidak semahal itu ya. Jadi kita akan lihat perkembangan dari transfer Adam Morton ini di bulan Juni, Juli sampai Agustus nanti ya. Selain itu, Alex Scott juga menjadi nama yang sudah beredar rumornya ya, dan beberapa kali kita bahas juga di video-video gue sebelumnya. Alex Scott juga menjadi nama yang masuk ke dalam target midfielder untuk dibeli Chelsea di musim panas nanti ya. Chelsea juga akan menambahkan pemain yang beroperasi di sisi kiri ya, bisa juga winger kiri atau pemain nomor 10 yang bisa melebar ke sebelah kiri. Morgan Rogers ini adalah nama yang juga masuk ke dalam daftar transfer Chelsea, tapi kelihatannya Morgan Rogers akan lebih tertarik untuk bergabung ke Arsenal dibandingkan dengan Chelsea ya. Tapi tetap Chelsea berusaha untuk merekrut seorang Morgan Rogers dan beberapa nama lain seperti yang sudah gue bahas juga di video sebelumnya. Ada nama Morgan Gibbs White juga yang masuk ke dalam bursa transfer atau target ya, target transfer Chelsea di musim panas nanti. Nah, siapa aja, kita akan fokus dulu di posisi left back karena ini yang sudah pasti ya akan berkurang di musim depan, dan Chelsea kemungkinan besar akan mencari pengganti dari seorang Marc Cucurella ya. Kira-kira siapa pengganti yang cocok untuk mengganti seorang Marc Cucurella? Ini beberapa nama sudah beredar, tapi nama ini yang kelihatannya akan santer ya, menjadi target priority Chelsea untuk musim panas nanti. Luis Hall, seperti yang kita mau ya.
Chelsea sudah membuat penawaran untuk Lewis Hall ya. Jadi menanyakan inquiries, menanyakan situasi Lewis Hall di Newcastle dan juga berapa value yang diinginkan Newcastle United untuk melepas Lewis Hall. Saat ini Chelsea sedang melakukan assessment ya mengenai apakah pemain ini akan menjadi top target priority buat Chelsea untuk dibawa ke Cobham dan juga Stamford Bridge di musim depan. Dan kelihatannya rencana Chelsea untuk menarik kembali Lewis Hall, membawa dia kembali ke Stamford Bridge, ini membuat pemain ini cukup tertarik ya. Dan ini laporan dari Graham Bailey ya. Dan ditambahkan juga dari Team Talk bahwa Chelsea saat ini sedang mengeksplorasi kemungkinan untuk membawa kembali Lewis Hall ya. Saat ini selain Chelsea ada juga nama Manchester United yang kemungkinan akan bersaing bersama Chelsea untuk mendapatkan tanda tangan pemain sebelah kiri ini ya. Pencarian ini semakin serius sejak perginya Marco Correa ke Real Madrid dan tambahan uang 50 juta yang diterima oleh Chelsea. Ini tentu akan membuat Chelsea bisa jauh lebih leluasa untuk memaksimalkan transfer window kali ini ya. Lewis Hall sendiri ini pemain berusia 21 tahun asal Inggris yang lahir dan besar di Cobham ya. Ditransfer ke Newcastle United pada tahun 2023. Awalnya Lewis Hall dipinjamkan kemudian ditransfer permanen oleh Newcastle United dengan harga 28 juta pound sterling pada bulan Juli 2024. Di musim kemarin ini Lewis Hall bermain 30 penampilan di Premier League dan menciptakan 1 gol dan 1 assist. Selain itu juga di Champions League Lewis Hall bermain 10 pertandingan dan menciptakan 1 assist ya. Walaupun di Newcastle United Lewis Hall tidak mendapatkan trofi apapun di musim kemarin, tapi 2 musim lalu Lewis Hall menjadi salah satu pemain yang pivotal untuk lini bertahan Newcastle United ya dalam memenangkan Carabao Cup di musim 2023-2024. Nah, tentu kembalinya Lewis Hall ini akan sangat membawa upgrade buat lini belakang Chelsea terutama di sebelah kiri karena Lewis Hall selain bisa bermain sebagai left back, dia juga bisa bermain sebagai left wing back ya dan bermain di posisi yang diinginkan oleh Xabi Alonso seandainya seorang Xabi Alonso akan menggunakan formasi 3 back. Gue pribadi happy banget mendengar rumor ini dan gue berharap semoga ini benar-benar terjadi ya. Enquiry ini tentu merupakan gerbang pertama untuk mengetahui apakah pemain ini possible untuk ditransfer ke Chelsea ya dengan seluruh komplikasinya ya terutama harga yang diinginkan oleh seorang atau oleh Newcastle United karena saat ini berdasarkan transfer market ya valuasi seorang Lewis Hall ini berada di angka 40 sampai 50 juta pound sterling tapi dengan naiknya nama Lewis Hall di musim panas ini ya tentu ini menjadi saatnya Newcastle untuk menggoreng harga seorang pemain Inggris ya. Dan diinformasikan saat ini harga yang dipatok oleh Newcastle United untuk seorang Lewis Hall itu adalah 80 juta pound sterling. Nah, menurut kalian apakah harga 80 juta pound sterling ini worth it untuk membawa seorang Lewis Hall untuk kembali ke Stamford Bridge? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah ya. Selain nama Lewis Hall, satu center back yang akan juga diseriusi oleh Chelsea untuk dibawa ke Stamford Bridge di musim panas nanti menjadi partner Liva Colwill yaitu Lacroix. Ini juga nama yang selalu beredar ya dan kita semua sepakat bahwa pemain ini bisa banget untuk mengupgrade lini belakang Chelsea ya. Chelsea menambahkan Lacroix di list potensial target untuk musim panas ini ya. Nah, walaupun belum ada informasi dan rumor mengenai inquiry atau penawaran dari Chelsea untuk seorang Lacroix, tapi ya gue berharap ini semakin serius ya, terutama setelah kepergian dari Marco Correa dan juga bursa transfer yang sudah dibuka ini. Kadang-kadang semenjak bursa transfer yang dibuka ini informasi yang beredar mulai lebih konkret daripada biasanya ya. Nama-nama yang beredar di rumor jauh sebelum bursa transfer dibuka biasanya mulai terfilter satu demi satu dan yang keluar ini adalah nama-nama yang memang benar-benar diincar oleh Chelsea. Dan gue berharap Lacroix ini menjadi satu nama yang bisa dibawa Chelsea untuk mengupgrade lini belakang Chelsea di musim depan ya. Kita tahu seperti apa permainan yang sudah ditunjukkan Lacroix di Premier League bersama Crystal Palace ya. Bahkan di musim kemarin dia berhasil membawa Crystal Palace memenangkan Conference League. Di musim sebelumnya dia juga membawa Crystal Palace ini bersama Mark Guéhi memenangkan FA Cup ya. Dan tentu secara winning mentality dan juga championship mentality menurut gua ini pemain sudah ready to build dan saatnya dia melangkah bersama tim yang jauh lebih besar daripada Crystal Palace ya.
Semoga aja ini rumor yang benar-benar menjadi kenyataan dan kita semua bisa melihat Lacro here we go ke Chelsea as soon as possible ya. Kemudian nama yang lain yang juga masuk ke dalam list Chelsea, Marco Palestra. Ini pemain muda Italia yang saat ini sedang diincar oleh Manchester City juga ya, dan beberapa entourage dari Marco Palestra ini sedang melakukan pembicaraan dengan Manchester City dan juga Chelsea. Back dari Atlanta yang saat ini dipinjamkan ke Cagliari ya, di season kemarin memenangkan beberapa penghargaan defender terbaik Serie A dan juga masuk ke dalam tim nasional Italia. Walaupun masuk ke dalam tim nasional Italia tidak terlalu wah buat saat ini karena Italia tidak bisa lolos ke Piala Dunia 2026, tapi tetap aja ini pemain yang katanya punya selling player yang tinggi dan juga defense contribution juga yang sangat baik ya. Nah, saat ini belum ada negosiasi apapun dari rumor transfer seorang Palestra ya, dan pemain ini tentu menurut gue akan jauh lebih murah dibandingkan dengan Luis Hall ataupun Lacro ya, karena ini pemain muda yang berasal dari Italia dan kita tahu pemain dari Premier League ini biasanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan pemain-pemain dari Serie A Italia ya. Dan saat ini menurut agent dari seorang Marco Palestra, Lucy ya, keinginan Palestra ini tetap berada di Serie A di musim depan dan dia tidak ingin terburu-buru untuk pindah meninggalkan Atlanta. Nah, Palestra sendiri berumur 21 tahun ya. Ini berasal dari klub Atlanta dan dipinjamkan ke Cagliari di musim kemarin. Berhasil membuat 37 penampilan bersama Cagliari dan menciptakan 1 gol dan 4 assist. Di bulan Maret 2026 dia dipanggil oleh tim nasional Italia dan berhasil menjalani debut pertamanya di timnas Italia. Selain klub-klub dari Premier League seperti City dan Chelsea, saat ini Inter Milan juga menjadi salah satu tim yang juga ingin merekrut seorang Palestra. Nah, diinfokan sendiri saat ini Atlanta mematok harga sekitar 50 juta euro untuk back ini ya. Dan ya 50 juta euro kalau ke pound sterling mungkin sekitar 45 sampai 48 juta pound sterling ya. Dan menurut gue untuk pemain yang memang proven dan punya kemampuan ya, karena ini pemain yang katanya bisa juga bermain sebagai high flank defense dan itu juga bisa membantu Chelsea untuk meng-unlock defense di era Xabi Alonso di musim depan ya. Coba tulis pendapat kalian mengenai Marco Palestra. Apakah ini pemain yang juga memang cocok untuk permainan Chelsea di musim depan atau kita lebih baik drop pemain muda ini ya? Coba tulis di kolom komen di bawah. Next ada berita dari Alejandro Grimaldo yang juga masuk ke dalam transfer list target Chelsea di musim panas nanti ya. Xabi Alonso saat ini sedang menyampaikan atau mengusulkan seorang Alejandro Grimaldo, anak didiknya dari Bayer Leverkusen, untuk dibawa ke Chelsea di musim depan menggantikan seorang Marc Cucurella. Walaupun saat ini Alejandro Grimaldo ini akan berusia 30 tahun, tapi menurut sang pelatih, pemain ini punya quality dan juga experience untuk membantu skuad muda Chelsea ini thriving di musim depan ya. Saat ini Barcelona yang gagal mendapatkan Cucurella juga mengincar Grimaldo dan akan menjadi menarik ya di transfer musim panas nanti seperti apa kelihatannya klub yang akan dipilih oleh Grimaldo ini, atau Barcelona atau ke Chelsea. Dan tentu kelihatannya kalau dari informasi Graham Bailey ini, internal Chelsea tampaknya masih agak ragu untuk merekrut seorang Grimaldo ya, karena selain memang sudah umurnya juga sudah lumayan tua ya, belum lagi nanti mungkin rentan cedera juga, dan kemungkinan juga akan ada beberapa faktor lain ya mungkin yang akan mempengaruhi perpindahan Grimaldo ke Chelsea. Tapi gue yakin dari sisi value ini pemain pasti jauh lebih murah daripada pemain-pemain yang kita sebut tadi, dan juga dia sudah punya quality, sudah membuktikan bersama Bayer Leverkusen di bawah tangan Xabi Alonso ya menjadi invisible squad di Bundesliga. Buat gue pribadi, pemain-pemain yang berasal dari invisible squad Bayer Leverkusen di bawah Xabi Alonso itu gue welcome banget untuk didatangkan ke Chelsea di musim depan ya. Termasuk juga Ezequiel Palacios, terus juga beberapa back dari Bayer Leverkusen ya. Itu menurut gue juga bisa banget nanti untuk menjadi additional squad dan mengupgrade lini per lini Chelsea di musim depan. Tapi coba terus pendapat kalian, apakah kalian setuju kalau misalnya ada pemain dari Bayer Leverkusen era Invisible Xabi Alonso ini tentu menjadi upgrade untuk squad Chelsea di musim depan ya. Selain melakukan transfer di musim depan, ini beberapa hal juga kelihatannya akan dilakukan Chelsea untuk mengupgrade lini belakangnya ya. Memanfaatkan para pemain muda di musim depan ini menjadi pilihan yang cukup bijaksana. Salah satunya ada nama London Emenalo yang juga masuk menjadi squad preseason
untuk Chelsea di musim depan ya. Selain ada nama-nama seperti Jesse Derry dan beberapa nama yang kemarin udah sempat gue sebut ya. Ini pemain muda Chelsea U21, defender, seorang defender ya, London Emenalo. Ini mulai melihat atau mulai dilirik oleh Xabi Alonso untuk dijadikan penerus atau tongkat estafet ya, mempersiapkan lini belakang Chelsea di musim depan. London Emenalo sendiri ini berusia 18 tahun saat ini ya, sudah bermain bersama Chelsea U21 dan memenangkan Premier League 2 di musim lalu bersama Simueka dan beberapa nama lainnya ya. Saat ini London Emenalo berposisi sebagai left back dan kadang-kadang juga bermain sebagai defensive midfielder di Premier League 2. Dia memiliki kontrak sampai 2031. Sebenarnya ini pemain kelahiran United States ya, keturunan dari Senegal, keturunan dari Nigeria, tapi di masa mudanya dia lebih memilih untuk bermain bersama tim nasional Inggris U17 ya. Sempat juga bermain dengan tim nasional United States di tahun 2024, tapi terakhir ini London Emenalo bermain bersama tim nasional Inggris U19 ya. Ini pemain yang masuk dari umur 8 tahun di Chelsea dan tentu kita tahu para pemain yang lahir dari Cobham ini memiliki keunikan ya dan juga loyalitas yang sangat tinggi untuk tim ini, dan gue yakin ini pemain bisa banget thriving ya seandainya diberi menit bermain, tapi kita masih punya beberapa taking order untuk mengorbitkan para pemain muda yang sudah ada di Chelsea. Nama yang paling utama itu adalah Josh Achampong ya, dimana itu pemain yang memang punya selling player yang sangat tinggi, dan gue berharap di musim depan Josh Achampong ini bisa minimal memainkan 20 game untuk Chelsea di musim depan ya. London Emenalo ini oke, tapi mungkin exposure dia nggak perlu sampai main terlalu banyak ya, mungkin di partai Carabao, di partai FA, di mana kita bertemu dengan tim-tim tier 3. Menurut gue oke aja kalau London Emenalo ini ingin dimainkan, karena di musim lalu ini sebenarnya nama dia sudah beberapa kali masuk ke dalam DSP tapi tidak pernah diturunkan ya. Nama dia masuk ke dalam DSP pada saat kita melawan Pafos ya di Champions League, tapi memang London Emenalo belum mendapatkan menit bermain pada saat itu. Yang mendapatkan menit bermain kalau nggak salah Jesse Derry pada saat itu ya, dan juga Reggie Walsh. Nah, jadi ini tentu adalah strategi juga yang mungkin secara jangka panjang dipersiapkan oleh Xabi Alonso ya untuk membangun skuad Chelsea di musim depan. Selain itu, nama Jorel Hato ini menjadi salah satu alasan kenapa Chelsea lebih memilih mempersiapkan Jorel Hato ya untuk menjadi pengganti seorang Marc Cucurella. Karena menurut Xabi Alonso, kalau dilihat dari musim lalu, ini bounce back yang dilakukan oleh Jorel Hato ya, bagaimana dia pada saat awal ditransfer bermain jelek, melakukan blunder ya, dan di second half Premier League dia bisa comeback dan kembali menemukan performa terbaiknya. Itu menurut Xabi Alonso adalah mentality monster yang dijanjikan oleh Xabi Alonso untuk dibawa ke Chelsea, ke para sporting director ya pada saat dia direkrut, dan Xabi Alonso melihat hal tersebut di seorang Jorel Hato. That's why kenapa nama Jorel Hato ini di bawah Xabi Alonso kelihatannya akan thriving ya, dan semoga aja ini hasilnya benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Selain itu, penampilan Jorel Hato yang bounce back di second half Premier League ya, dimana pada saat itu juga Marc Cucurella mulai menurun. Nah, itu juga menjadi alasan kenapa Cucurella tidak masuk ke dalam squad untouchable yang dipersiapkan oleh Chelsea ya. Karena menurut internal Chelsea, Jorel Hato ini sudah siap untuk stand out ya, dan mulai mengeluarkan kemampuan terbaiknya di musim depan. Kita tahu di Ajax, Jorel Hato ini adalah seorang kapten termuda ya, dan juga penampilannya juga bagus, dan kelihatannya secara mentality juga dia juga punya leadership yang tinggi ya, dan menurut gue bukan hal yang sulit untuk seorang Jorel Hato ini thriving di Premier League, apalagi di musim kemarin di second half Premier League itu dia sudah membuktikan diri bisa tampil dengan cukup baik ya, bahkan bisa memiliki kontribusi juga dalam defense dan juga attack, dan ini yang pengen gue lihat dan gue sangat penasaran dengan Jorel Hato di musim depan ya. Nah, kalau menurut kalian apakah seorang Jorel Hato ini bisa mengemban tugas dari Marc Cucurella di musim depan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Selain itu, ada pemain yang lagi hype saat ini, yaitu Ayoub Bodi dari penampilan melawan Brazil ya di Piala Dunia 2026. Pemain muda Maroko ini thriving karena katanya bisa mematahkan Casemiro dan juga Bruno Gimenez di lini tengah Brazil ya. Tapi ya buat gue pribadi ini pemain hype aja di di Piala Dunia, karena kita tahu beberapa pemain yang thriving di Piala Dunia belum tentu juga bisa excel ya. Kita beruntung mendapatkan Enzo Fernandez di tahun 2022 setelah penampilan bagusnya di Piala Dunia ya, dan dia ternyata benar-benar bisa thriving dan excellent. Tapi beberapa nama yang juga
muncul meledak di Piala Dunia seperti Cody Gakpo juga. Ini adalah nama-nama pemain yang kelihatannya agak sedikit tidak sesuai dengan proyeksi pada saat bermain di Piala Dunia ya. Ayub Baduy ini salah satu pemain yang diinginkan oleh Arsenal, Chelsea dan juga PSG. Saat ini dipatok dengan harga 60 juta pound sterling ya. Nah, coba dia belum fokus untuk mencari nama lainnya, tidak seperti striker yang sudah here we go ke Bayern Munchen ya, strikernya Maroko. Ismail Saibari yang baru saja here we go setelah membuat gol ke Brazil ya. Nah, ini emang Piala Dunia menjadi ajangnya buat para pemain untuk menjual diri ya, display kemampuan dan lain-lain. Tapi buat gue pribadi, Ayub Baduy kelihatannya mungkin kalau harga segitu eh ya belum dulu deh, lebih baik kita tunggu dulu aja ya. Kemudian ada info juga, rumor yang masih ya seperti biasanya dari The Secret Sauce, tapi kita tahu info-info yang sering dikeluarkan oleh Secret Sauce ini info yang cukup valid ya, sampai akhirnya dibawa oleh jurnalis besar seperti The Athletic, David Ornstein dan lain-lain ya. Menurut Secret Sauce, saat ini Chelsea memonitor Alvaro Carreras yang berada di Real Madrid ya. Ini masuk ke dalam transfer list Chelsea di musim depan untuk menggantikan Marc Cucurella. Memang situasi Alvaro Carreras setelah ditransfernya Marc Cucurella ke Real Madrid ini cukup complicated ya. Pemain muda berusia 23 tahun kalau nggak salah ya. Ini menjadi salah satu pelapis sebenarnya di Real Madrid ya di musim ini di sebelah kiri, dan saat ini harganya sebenarnya cukup murah, 25 sampai 30 juta euro, dan pilihannya mungkin ya ini menjadi salah satu faktor yang mungkin bagus juga karena Xabi Alonso juga sempat memegang pemain ini ya pada saat berada di Real Madrid. Pemain ini sempat berseragam Manchester United sebenarnya sebelum pindah ke Benfica dan akhirnya dibeli lagi oleh Real Madrid ya, karena ini pemain adalah lulusan dari La Fabrecia di tahun 2017, dan ya, menurut gue ini pemain yang cukup worth it ya, asal kita bisa lihat aja nanti apakah Xabi Alonso mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari seorang Alvaro Carreras ya. Selain itu ada update sedikit dari bursa transfer, rumor dari Enzo Fernandez ya dengan kepergian Marc Cucurella. Ini menurut Nizar Kinsella dan BBC Sport ya, yang begitu mendadak ke Real Madrid. Hal serupa juga bisa aja terjadi dengan Enzo Fernandez. Ya, gue pribadi udah nothing tulus. Menurut gue untuk pemain-pemain yang memang sudah ingin pergi dan tidak ingin lagi membela Chelsea saat ini, silakan aja pergi karena itu mungkin akan jauh lebih baik buat kita dalam membangun squad di musim depan ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga supaya info ini makin tersebar ya. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once Blue, always be blue. Up to Chelsea.